Lu mau satu PNJ yang tahu apa lu diurus sama klien lu doang? Sama ketang gua doang. Bang, lu, Mana? lu Pakai vest atau rompi ya. Ini yang hitam putih ini ARM karena kampus di PNJ. Dan yang biru ini, yang gemoy ini, moy. Itu anak kampus lain. Lagi awal mulanya rencananya sekali hanya ada rencana ingin explore kampus karena dia tidak berkuliah. Explore masnya enggak? Saya menarik dia dulu terlebih dahulu. Oh, menurut Rizko dia ganteng ya gitu. Mirip artis FTV ya, kan ada yang FTV kayak ini ya. Bodohnya saya menarik dia, wah menarik dia. Ting 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 ting, aku ditarik. Tumpah seair. Bapak-bapak baju putih ini adalah orang tua yang dari si mahasiswa ini guys. Semangat Pak. Saya mohon maaf sama institusi yang hebat ini. Saya mohon maaf sama teman-teman semua. Halo saya. Sampai sujud deh guys. Waduh sampai sujud deh guys. Yang lagi rame banget mahasiswa PNJ ketahuan haha hoho cup cup muah sesama batang pisang. Waduh, ini penyakit coy. Udah Rizko bilang virus ini coy. Kalian tahu nggak? Pagi-pagi lihat TikTok muntah. Kenapa? Karena ada berita di mana ada mahasiswa dan mahasiswa. Nah, itu saling kokop-kokop cup-cup muah di kampus guys. Waduh, jadi ini beritanya viral banget. Ada mahasiswa PNJ yang terekam berbuat hihi hoho lala lili menyebalkan dan menjijikkan terhadap mahasiswa lainnya. Jadi kasus ini terekam karena ada dua mahasiswa yang berinisial ARM dan mahasiswa kampus lain berinisial AW. Umurnya 19 sama 20 tahun. Jadi mahasiswa ARM ini ketahuan bahwa temennya, nih temen cowok ya, itu ke kampusnya dan melakukan tindakan hihi huhu hihi haha di depan perpustakaan coy. Buset, tempat menimba ilmu dipakai menimba dosa loh. Nah, jadi di sini udah banyak saksi banget waktu direkam ke gap lah sama mahasiswa-mahasiswa lain yang memang ada di sana lagi belajar. Dan ketahuan lah pasangan ini lagi kokop-kokopan guys. Dan karena kesel diaraklah mereka berdua sampai akhirnya mau disidang dan di DO. Dan gak cuman itu aja, akhirnya orang tuanya dipanggil. Ini sedih banget sih. Part orang tua dia malu dan kecewa dan kaget. Ternyata anaknya kokop-kokopan bukan sama Yanti, tapi sama Yanto. Loh. Nah, jadi gimana sih beritanya kalau kalian yang belum lihat? Awas mual nih pagi-pagi nih guys. Jadi kita lihat dulu ya beritanya ya. Oh ini guys, kokop-kokop. Lo aja. Lu mau satu PNJ yang tahu apa lu diurus sama klien lu doang? Sama ketang gua doang. Bang, Mana? lu bukan kampus ini. Masih Identitas lu masih dong, tolong, belum tolong. kuliah. Lu di daerah sini, tolong identitas lu. Nah, ini nih guys, ini yang pakai rompi dan pakai vest atau rompi ya. Ini yang hitam putih ini ARM karena kampus di PNJ. Dan yang biru ini, yang gemoy ini, moy. Itu anak kampus lain. Di sini diceritain lah sama si ARM bagaimana keadaan awalnya. Ini kita lihat ya, bagaimana korban ya. Bukan korban sih, pelaku ya. Dua orang pelaku ini cerita. Sekitar UI Nah, ini guys. tidak sampai ke sini. Sekali lagi awal mulanya rencananya sekali hanya Nah, disurakin dia. Kok dia AFK dia? Kok Membatu. dengan dia yang hanya ingin mencari makan, saya kasih rekomendasi makan. Yang kemudian tiba-tiba dia ada di sini. Oh. Dia ada di sini tanpa sepengetahuan saya. Dia tiba-tiba mengirim foto kalau dia lagi di sini. Sik. Sehingga ya udah, jadi kita titik temunya di sini. Dan dia ada rencana ingin explore kampus karena dia tidak berkuliah. Explore masnya enggak? Explore kampus karena dia tidak berkuliah dengan mulai di perpustakaan. Ke perpustakaan dia guys, dimulai. Di perpustakaan karena saya dengan bodohnya saya
menarik dia dulu terlebih dahulu. Oh, dia yang mulai. Terjadilah itu. Oh, terjadilah apa tuh? Kokop. Saya tidak memikirkan, awalnya saya tidak memikirkan konsekuensinya. Saya tidak tahu jika ruangan itu pasti banyak saksi. Uhuy. Sehingga saya tidak berpikiran Tadi, akan terjadi. kok dia, tadi, kok membantu dia. Ini kerja, ini kelompok nih. Ini kesalahan saya yang saya lakukan. Oh, itu ternyata yang si Ade ini, guys. Ini dia yang kuliah yang di PNJ. Oh, tapi menurut Rizko dia ganteng ya gitu. Mirip artis FTV ya. Kan ada yang FTV kayak ini ya. Siapa namanya lupa. Nah, jadi dia di sini cerita, dia tuh katanya memang kenal sama si cowok gemoy ini itu sekitar 1,5 bulan. Kenalnya dari Twitter, udah intens mereka berhubungan gitu, dan akhirnya si cowok gemoy ini dia tuh ngajak ngedet dulu, ngajak ngedet pengen cari makan gitu, cari rekomendasi makan dong gitu. Kamu mau makan aku aja, apa seperti itu ya? Geli juga ya. Dia nyari makan dan akhirnya tiba-tiba disusulin lah sama si cowok ini. Tiba-tiba ada di kampus itu dikasih surprise gitu. Dan dia di sana tanpa sepengetahuan si ARM ini ya, si cowok yang rompi hitam ini. Nah, akhirnya dia cerita, kita ketemunya di sini lah di kampus. Terus saya kenalin deh ke lokasi-lokasi kampus. Yang pertama saya ke perpustakaan. Tapi perpustakaan saya menarik dia. Wah, ternyata yang Nefsong yang rompi hitam, guys. Padahal dia ganteng ya, yang ganteng-ganteng Nefsong tuh. Terus dia cerita juga, dengan bodohnya saya menarik dia. Wah, menarik dia. Ting 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 ting. Aku ditarik. Tumpah seair. Geli juga ya kalau denger ya. Saya menarik dia lebih dahulu hingga terjadilah hal itu. Waduh. Lesku kira kan sampai sini dia kirain menyesal ya. Saya menyesal atau apa. Tapi ternyata pernyataan dia, saya tidak memikirkan konsekuensinya. Saya nggak tahu di kampus itu banyak saksi. Coba kalau nggak banyak saksi, saya sikat tuh. Saya makan sosisnya tuh. Apa seperti itu ya? Waduh, jadi dia cerita. Dan kalau kalian lihat ya, di sini ada bapak-bapak baju putih. Nah, bapak-bapak baju putih ini adalah orang tua dari si mahasiswa ini, guys. Bahkan bapak-bapak baju putih ini juga sampai nangis, guys. Dia sampai berlutut gitu. Nggak habis pikir kok anaknya bisa G4Y gitu loh. Oh, ini waktu di sidang, guys. Iya, dalam yuk. Waduh, digaplok sama bapaknya, guys. Buset. Digaplok sama bapaknya. Wow. Buset. Oh, ternyata bapaknya semarah itu, guys. Dan kalau kalian lihat ya, ada video ya, bapaknya itu sangat menyesal. Nih video bapaknya ya. Sorry, Abang. Oh, ini bapaknya, guys, sampai nangis, guys, malu. Yang tegar, Pak. Oh, yang tegar, Pak. Semangat, Pak. Saya mohon maaf sama institusi yang hebat ini. Saya mohon maaf sama teman-teman semua. Malu saya. Oh, sampai sujud deh, guys. Waduh, sampai sujud deh, guys. Sini mengatakan dia dengan kebanggaan, dan hari ini saya benar-benar sangat malu. Kampus yang begitu membanggakan menjadi tidak bermakna lagi karena kelakuan anak saya ini. Waduh. Jadi kalau misalkan pihak kampus mau mendeo dia, mau memberhentikan dia, jangan lakukan. Kembalikan kepada kami untuk mendidik dia. Ini baru orang tua namanya, guys. Semangat, Pak! Saya mohon maaf sama institusi yang hebat ini. Saya mohon maaf sama teman-teman semua. Malu saya. Wah, sampai sujud ya, guys. Sedih banget sih. Waduh, itu dia, guys. Jadi gimana kekecewaan orang tua ya gitu terhadap anaknya
Nanti dia mungkin bercita-cita anaknya di kampus, kerja, kuliah, ketemu pacar, menikah, punya anak, punya cucu. Ya, kecantol sama Yanto. Kecantol sama Batang juga nih, gimana nih? Aduh, sedih banget sih. Kalau dari komen-komennya, ada yang sebel ya. Pagiku cerahku, berita Boti bersinar. Ku tahan emosiku di dada. Lalu soalnya ini berita pagi-pagi guys. Baru bangun terima berita Boti, sebel juga ya. Abis makan langsung mual. Jujur kaget. Baru masuk kerja. Lu. Ini ada yang bilang juga, jujur aku kepikiran sama masa depan mereka ya. Trauma, gagal kuliah, belum lagi keluarga nanggung malu. Di rumah pasti bakal disiksa dan dipaksa balik normal, padahal nggak akan bisa. Kalau aku jadi mereka udah nggak kuat hidup, please God kuatin mereka. Nah, ini gimana ya, masalah-masalah penyimpangan ini, Lesu nggak ngerti juga ya. Kalau kita minta mereka balik normal, sebenarnya ya dalam pendapat pribadi Lesu ya, Lesu nggak pengen mereka tuh balik normal guys. Kenapa? Karena kalau mereka balik normal, otomatis kan mereka harus menikahi seorang wanita ya, yang dimana kita nggak tahu penyakit apa yang udah mereka dapatkan melalui jalur belakang kan. Nah, menurut Lesu kasihan wanitanya loh, dimana mungkin dia dipaksa normal, tapi hatinya dia itu nggak normal. Jadinya sebenarnya kalau udah orang yang terkena virus ini ya, nggak tahu ya sembuhnya gimana ya. Yang jelas kalau Let's Go sih di tahap malah Let's Go agak kurang setuju kalau mereka ini tiba-tiba berpura-pura jadi normal dan akhirnya menikahi seorang perempuan. Karena yang Let's Go pikirkan adalah bagaimana perasaan wanita tersebut, bagaimana kesehatan dari wanita tersebut, bagaimana nanti anak yang dikandung kalau mereka menikah dan punya anak. Sebenarnya hati orang tuanya itu, hati bapaknya itu tidak terhadap ibunya, tapi terhadap bapak RT. Pak RT atau bapak-bapak siapa depan komplek. Nah, gitu kan, gitu. Kocak kan seperti itu. Mereka nggak tergoda sama ibu-ibu belanja sayur depan komplek gitu. Jadi, tapi mereka tergoda sama bapak-bapak lagi nyiram tanaman gitu, lagi nyiram jalan gitu, lagi perut buncit gitu kan gitu. Pakai sarung dilipat ke atas, perutnya keluar gitu, lagi nyiram. Bapak itu seksi juga ya. Mereka tergoda sama bapak-bapak kumis gitu guys. Waduh, ini nggak tahu sih Let's Go ya. Menurut kalian gimana ya? Kalau pendapat Let's Go, ya jangan sembuh lah kalian gitu. Soalnya kalau kalian sembuh ya pura-pura sembuh ya, kasihan wanitanya sih gitu. Tapi ini virus, nggak tahu juga sih. Let's Go nggak tahu nih solusinya gimana ya. Kalau kalian taunya gimana nih? Ini ada yang bilang juga penyakit itu jangan dipelihara, pasti akan menyebar. 2 mahasiswa sesama Genos kedapatan bercim-ciman di selasar perpustakaan kampus PNJ. Waduh, 100 juta beneran coy. Nah, ini gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kasih pendapat kalian mengenai penyimpangan ini ya. Kalau Lesko jujur nggak tahu harus berbuat apa ya. Kalau Lesko malah tidak menyarankan mereka sembuh ya gitu. Karena ini kayaknya sih nggak bakal bisa sembuh mereka ya. Dan kalaupun sembuh ya, iya perempuannya kasihan sih. Itu dia gimana menurut kalian tentang kasus kali ini. Thank you banget atas teman-teman perhatian dan supportnya. Kalau kalian suka dengan video-video Let's Go dan ingin memberikan support lebih, ada link Sawedah di bawah ya guys ya. Atau dari super thanks aja. Nah, ada nih dari penggemar Sarwendah. Buset. Ini kemarin lagi ngomongin Sarwendah. Dari penggemar Sarwendah, bacain komenku dong. Buat dukungan Sarwendah. Makasih. Loh. Ini ada penggemar Sarwendah. Nanti Let's Go bacain video Sarwendah ya. Let's Go bacain ininya komennya. Terima kasih atas supportnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye.